Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Damayanti Manalu dengan NIM 21011124457. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS, Manajemen Perubahan dan Inovasi dalam Organisasi kelas B dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Adapun pertanyaan yang akan saya jawab ialah apa dampak perubahan organisasi bagi anggotanya dan jelaskan. Baik, saya akan menjawabnya, yaitu peningkatan motivasi dan keterlibatan perubahan organisasi dapat menjadi katalis untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan ketika karyawan merasa bahwa organisasi mereka berkembang dan membaik. Mereka akan menjadi termotivasi untuk berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Dengan melibatkan karyawan dalam proses perubahan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan umpan balik, karyawan merasa bahwa pendapat mereka sangat penting untuk meningkatkan organisasi. Kemudian yang kedua ialah peningkatan kepuasan kerja. Kebahagiaan di tempat kerja juga dapat meningkatkan sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam suatu perubahan organisasi. Ketika karyawan melihat bahwa organisasi bersedia melakukan perubahan yang menguntungkan bagi mereka, mereka akan lebih merasa dihargai. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kepuasan kerja mereka yang dapat menghasilkan peningkatan produktivitas dan kualitas kerja yang lebih baik. Dan yang terakhir ialah peningkatan kerjasama tim dan kolaborasi. Perubahan organisasi juga dapat meningkatkan kerjasama tim dan kolaborasi. Ketika organisasi mengalami perubahan, karyawan harus bekerja sama untuk beradaptasi dengan proses dan sistem yang baru. Hal ini memerlukan kolaborasi dan komunikasi yang dapat menghasilkan hubungan yang lebih kuat dan sistem yang lebih kohesif. Pertanyaan nomor 2 yaitu, beberapa faktor yang mempengaruhi dimensi kekuatan pendorong perubahan adalah kondisi ekonomi, teknologi, dan kebijakan eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi. Jelaskan maksudnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu kondisi ekonomi adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi dimensi kekuatan pendorong perubahan. Kondisi ekonomi yang kuat atau lemah dapat mempengaruhi sejauh mana masyarakat, organisasi, atau negara merespon dan menerapkan perubahan. Kondisi ekonomi yang baik dengan pertumbuhan yang stabil seringkali mendukung perubahan organisasi, seperti investasi, inovasi, dan teknologi. Sebaliknya, saat kondisi ekonomi yang buruk, ada tekanan untuk menghemat sumber daya, dan seringkali perubahan mungkin akan menjadi sulit. Kemudian ada faktor teknologi. Nah, pada faktor teknologi berkaitan dengan penguasaan skill dalam desain produk organisasi. Hasil perubahan penggunaan teknologi memiliki efek beragam, mulai dari pembaharuan desain produk hingga efisiensi atau penghematan sumber-sumber. Informasi tentang teknologi menjadi penting bagi organisasi dan administrasi. Dan yang terakhir adalah lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal organisasi adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi, namun mempengaruhi atau berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Contohnya ada kebijakan-kebijakan pusat, perundang-undangan, pemerintah pusat, pelanggan atau masyarakat yang dilayani, dinas-dinas di daerah yang berkaitan dengan Bawasda, unit-unit organisasi yang diawasi Bawasda, organisasi-organisasi yang menjadi pesaing kita, pemasok, dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang ketiga ialah, ada 8 langkah strategi perubahan organisasi. Sebutkan dan jelaskan 3 diantaranya. 8 langkah itu yaitu yang pertama, adanya menciptakan urgensi. Nah, langkah pertama dalam perubahan organisasi adalah menciptakan urgensi atau hal yang sangat mendesak pada semua orang. Tim perubahan akan membuat karyawan hingga manajer membutuhkan perubahan atau perubahan adalah hal penting untuk pertumbuhan perusahaan. Tanpa dukungan mereka, perubahan akan sulit tercapai. Yang kedua, menyusun tim. Langkah berikutnya adalah menyusun, misalnya berdasarkan divisi-divisi untuk menyatukan tim kompeten dengan keterampilan, kualifikasi, reputasi, koneksi, dan kekuatan yang tepat. Langkah ini akan menciptakan rasa kepemimpinan dalam perubahan serta mempengaruhi pemangku kepentingan. Ketiga, ada menciptakan visi dan strategi. Tujuan langkah ini adalah untuk menciptakan visi yang membantu realistik dan strategi yang efektif guna membantu seluruh tim berhasil untuk mencapai perubahan. Kemudian yang keempat, ada komunikasi rencana perubahan. Manajemen wajib mengkomunikasikan visi dan strategi perubahan kepada seluruh anggota, memberikan kesempatan masing-masing anggota untuk menyampaikan pendapat atau kegelisahan mereka ketika mereka menghadapi perubahan. Misalnya perubahan cara kerja dari atasan dan bawahan.
Kemudian yang kelima ada menyingkirkan masalah. Ketika mengimplementasikan perubahan seluruh organisasi, kemungkinan masalah akan sering muncul. Masalah bisa datang dari karyawan yang menolak perubahan, manajer yang melemah, sistem, peraturan perusahaan, dan lain-lainnya. Maka dibutuhkan langkah ini adalah tim telah disusun untuk membantu manajemen mengidentifikasi sekaligus menyingkirkan masalah di atas. Kemudian yang keenam ada rayakan kesuksesan jangka pendek. Hasil perubahan organisasi tak serta-merta terjadi dalam hitungan hari. Proses ini membutuhkan waktu untuk menjaga karyawan semangat. Ada baiknya merayakan kesuksesan jangka pendek yang diperoleh karyawan. Kemudian yang ketujuh, mempertahankan perubahan. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam proses perubahan, semua orang harus mampu mempertahankan perubahan itu sendiri. Artinya, leader memastikan anggota timnya bekerja mencapai target, sambil mengukur kemajuan dan tetap menjaga komunikasi. Dan yang terakhir adalah menjaga perubahan sebagai budaya. Langkah terakhir yaitu menjadikan perubahan sebagai budaya perusahaan. Adapun implementasi perubahan antara lain yaitu mengidentifikasi dan menggabungkan nilai-nilai yang memperkuat perubahan, serta memperbaiki proses perubahan yang harus sejalan dengan budaya baru ditubuhkan di perusahaan. Baik, demikianlah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS tadi. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata atau perkataan yang tidak enak, mohon dimaafkan.